than I dare to think about. La la la, la 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 la. Ya, bisa dimulai untuk hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, anak-anak. Untuk sesungguhnya, Ibu sudah mengirimkan lewat chatting. Ya, untuk pada materi hari ini, itu tentang bakteri. Untuk materi minggu kemarin, apakah ada yang belum paham? Ada yang pernah ikut? Untuk para guru, apakah ada yang salah satu siswa yang belum bisa dipahami sebelum memasuki materi berikutnya? Ya, kita akan melanjutkannya. Tidak ada yang menjawab. Apakah ada yang tahu materi bakteri ini? Untuk bakteri ini pengertiannya yaitu bakteri adalah yang paling berpelimpahan dari semua organisme. Mereka tersebar berada di mana-mana, seperti di tanah, air, dan banyak simbiosis dari organisme lain. Banyak patogen merupakan bakteri mereka umumnya memiliki tubuh sel, seperti satuan dan jamur, tetapi dengan komposisi sangat berbeda. Lepidophyta banyak yang bergerak menggunakan flagella. Yang berbeda adalah susunnya dari flagella dari kelompok lain. Ya. Untuk bakteri ini kita akan memasuki struktur bakteri. Nah, untuk struktur bakteri ini, anatomi dari sel bakteri itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu dinding sel, kapsula, rizosol, membran sel, nukleus, DNA, flagella, dan silus. Sekarang Ibu mau tanya, untuk menjelaskan bagian dari struktur bakteri, apakah ada yang tahu untuk fungsinya apa aja? Kalau ada yang menjawab, itu akan mendapatkan nilai plus. Apakah dapat bisa dipahami atau bisa mendengar suara Ibu? Ini itu ada suaranya ya? Kalau tidak ada yang menjawab, berarti ada percuma ya. Itu akan nah, untuk bagian dari diri ini, fungsinya untuk memberi proteksi dari bentuk yang selalu tetap. Nah, di sini ada gula dan protein. Nah, untuk gula protein ini terdapat dari asam amino. Untuk berasanya ini itu fungsinya untuk mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungan. Untuk flagella ini itu punya sambung. Ini sambung dari sel bakteri. Fungsinya ini untuk mobilitas. Dan berikutnya ini ada ribosol. Ini serta sintesa untuk protein. Dan untuk
ini tempat sebagai organel dan langsungnya reaksi kimia dalam sel. Ya, terus kita kembali pada tipe-tipe flagellum. Tipe flagellum ini tipe sel bakteri. Bakteri ini itu ada 5 macam. Yang pertama itu monotorik, yang kedua lofotrik, amfitrik, pm-trik, dan aptrik. Nah, untuk yang pertama monotorik ini, fungsinya itu satu flagellum. Dan lofotrik ini flagellumnya banyak, dan di sisi satu ini sih cuma satu sisi saja. Amfitrik ini flagellumnya satu atau banyak di kedua sisi. Peritrik ini itu diserbat di seluruh permukaan dan aptrik itu tidak mempunyai flagel. Untuk ciri-ciri bakteri ini ada 7 macam. Yang pertama, organisme multiseluler, prokaryotik, tidak memiliki membran yang besar. Pada umumnya ini tidak memiliki klorofil dan memiliki ukuran suhu yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Yang ini itu bebas atau parasit, dan yang terakhir yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, bawah atau gambut di misalnya tidak mengandung persip oksigen. Sebelum kita memasuki klasifikasi bakteri, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambah materi atau menambah? Untuk mikrofonnya tolong dinyalakan ya. Ini semua untuk semua ya, kenapa ya? Kalau tidak ada yang ingin menjawab, kita akan memasuki klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri ini itu ada 2 macam. Yang pertama itu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Nah, itu makanya untuk bakteri aerob sama anaerob, macam-macamnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, itu akan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, mungkin untuk Abinta atau untuk Cynthia, Salasa, Laila. Ini kenapa pada diam? Ya, kita akan melanjutkan lagi aja. Untuk bakteri aerob ini ada Nitrosococcus. Apakah mengerti dari Nitrosococcus ini itu apa? Nah, Nitrosococcus ini bakteri memiliki bentuk bulat seperti pada gambar di samping. Kan ini berbentuk bulat-bulat seperti ini. Bakteri ini fungsinya bakteri yang memiliki metabolisme berbasis oksigen berperan dalam proses penambahan kesuburan tanah membentuk humus. Untuk Rhizosomonas ini seperti bentuk oval. Nah, untuk fungsi ini sebuah bakteri berbentuk
Kemoautotropik. Bentar. Kita kembangkan tadi di bagian ini ada yang baru masuk. Untuk bakteri aerob ini kita tadi sampai di Microsomonas ya. Kita akan melanjutkan sebuah bakteri ini berbentuk batang yang terdiri dari genus. Kemoautotropik ini itu berperan dalam proses nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang Alhamdulillah. Ini berpesan sama Bapak. Ini untuk Mas itu kalau mikrofonnya dimatiin dulu. Sudah ya, kita lanjutkan. Clostridium anaerob obligat ini ada bakteri Gram-positif. Nah, Gram-positif ini itu anaerob obligat dapat membentuk spora dan berbentuk drumstick. Bakteri ini menyebabkan penyakit pada tetanus. Ya, untuk melanjutkan bakteri anaerob, apakah ada yang tahu? Itu akan menanyakan pada kalian untuk macam-macam bakteri anaerob itu apa aja. Silakan kalian boleh mikrofonnya dinyalakan. Ada yang mau menjelaskan? Untuk salah satu siswa? Kemudian ada kelas 10 IPA 2 dan 3 ini kenapa pada tinggi semua ya? Tidak ada yang menjawab sama sekali. Ya baik, sebelum kita lanjut, kita akan melanjutkan lagi untuk bakteri anaerob ini. Oh ini ada yang masih satu. Ini ada Shigella. Shigella ini termasuk dari anaerob yang fakultatif. Ini mengubah nitrit menjadi nitrat ke-3. Itu ada sendiri rizodium. Rizodium ini menambah nitrogen. Dan selanjutnya ini Escherichia coli ini anaerob fakultatif. Salah satu jenis ini spesies utama bakteri Gram negatif ditemukan dalam usus besar pada manusia. Nah, untuk Salmonella anaerob fakultatif ini itu suatu jenis bakteri Enterobacteria gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan tikus, parasitus, dan penyakit foodborne. Nah, untuk perbedaan dari Escherichia coli sama Salmonella ini sama-sama bakteri gram negatif. Tetapi kalau Escherichia coli ini itu berbentuk seperti lonjong, dan untuk Salmonella ini berbentuknya itu tongkat, lalu ini ada tongkat-tongkatnya di bagian ujungnya. Kita akan melanjutkan lagi. Ini pada materi klasifikasi bakteri ini sudah dapat dipahami. Sebelum kita
kita masuki ke peranan bakteri dalam kehidupan manusia, apakah Naya ingin bertanya atau menambahkan? Kasih itu pada dirinya, daripada makan dulu, sarapan pagi, masih lesu semua. Ya, kita akan lanjutkan ya. Untuk peranan bakteri ini dalam kehidupan manusia ini, ada peranannya itu menguntungkan dan merugikan. Dan untuk bakteri yang menguntungkan ini, itu ada pada bakteri yang bermanfaat dalam produksi bahan makanan. Contohnya seperti nama bakterinya ini, yang pertama Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, untuk ini pembuatannya untuk membuat yogurt. Nah, bakteri selanjutnya nama ini Actobacillus. Bakteri ini biasanya untuk membuat nata de coco. Nah, untuk ketiga ini ada bakteri Actobacter accepti ini untuk membuat asam cuka. Nah, siapa yang sering makan asam cuka? Biasanya makan Nah, ini ada lagi untuk Streptococcus lactis. Nah, ini untuk membuat mentega atau bisa jadi membuat keju. Lactobacillus sp ini untuk membuat rasi. Nah, bakteri penghasil antibiotik. Nah, untuk bakteri penghasil antibiotik ini biasanya itu digunakan untuk obat-obatan. Nah, nama bakteri ini yang pertama Streptomyces ricus, ini penghasil dari streptomycin. Yang kedua Streptomyces aureofaciens, ini penghasil aureomycin. Nah, yang terakhir ini Streptomyces pneumoniae, itu penghasil chloramphenicol. Lanjutan lagi, ini ada bakteri penyusun tanah. Bakteri penyusun tanah ini itu ada yang pertama Rhizobium, Leguminosaurus. Leguminosaurus ini, bakteri ini itu bersimbiosis dengan akar dan tanaman itu pada kacang-kacangan, leguminosa, dan dapat meningkat nitrogen fixasi pada nitrogen. Nah, pada fixasi nitrogen ini itu terdapat Azotobacter, Chlorococcus, Clostridium, Pasteuraniae, sama Rhodospirillum subluis ini yang bebas dan dapat meningkat nitrogen. Nah, ini selanjutnya lagi fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi nitrogen ini itu reaksi pengikatan atau penambatan nitrogen bebas. Senyawanya ini N2, nitrogen 2 yang di udara atmosfer dan mengubah menjadi senyawa amonia NH3. Reaksi pada kimianya ini ada 2N2 gram plus 3H2 gram menghasilkan 2NH3 gram dan bakteri selanjutnya Microsomonas ini. Microsomonas ini memiliki
persamaan nitrokompon dapat mengubah amonia menjadi nitrit NO2 dan nitrobakter. Dapat mengubah nitrit menjadi nitrat NO3. Proses ini dinamakan nitrifikasi. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi ke bakteri, masih bakteri menguntungkan ya. Nah, ini sudah kita akan memasuki peranan bakteri merugikan. Nah, untuk bakteri peranan merugikan ini ada pada manusia, hewan, tumbuhan. Yang pertama ini ke manusia terlebih dahulu ya. Untuk manusia ini terdapat Salmonella typhus. Nah, ini Salmonella typhus ini bakteri yang menyebabkan penyakit tifus pada untuk anak usia anak-anak, dewasa, dan hingga lansia. Nah, tifus ini itu demam. Nah, gejala ini di Diphtheria ini itu bakteri yang menyebabkan penyakit disentery basiler. Nah, disentery basiler ini penyebabnya itu karena sakit perut dan bolak-balik ke kamar mandi. Nah, untuk bagian ini Vibrio, itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit kolera. Haemophilus influenza. Kita asingkan dengan nama Haemophilus influenza ini, itu bakteri yang menyebabkan penyakit hepatitis tapi bersin-bersin. Ya, untuk pada hewan ini, Bacillus anthracis adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Ya, kita tinggal waktu 10 menit lagi ya. Penyebabnya ini penyakit antraks pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba, dan sebagainya. Actinomyces bacillus ini itu bakteri yang menyebabkan penyakit bengkak itu pada rahang pada sapi. Terus ini ada bakteri lagi Streptococcus alacia ini itu penyebabnya itu penyakit radang payudara pada sapi. Nah, itu yang ada di bagian bawah sapi itu jadi samping-sampingnya. Itu jadi peradangan payudara. Cycloplasma pulmonaris ini adalah bakteri yang menyebabkan bakteri pada ikan. Brucella ini bakteri yang menyebabkan penyakit brucellosis keguguran kandungan yang ada pada sapi dan dapat menular pada manusia jika meminum susu atau yang tidak dipasteurisasi. Pasteurisasi ini berarti netralisasinya belum netral. Nah, ini itu pada tanaman itu ada Pseudomonas aeruginosa. Itu menyerang pada pucuk batang sapi dan Campestris ini menyerang tanaman pada putih. Pseudomonas solanacearum itu layu pada taring-taringan. Erwin Carotophora ini pada buah-buahan dan merusak bahan
bahan makanan ini ada aktopakter merubah etanol alkohol menjadi asam cuka sehingga merupakan berusaha sambut. Bisglukonas ini itu membentuk asam bonggrek. Asam bonggrek racun ini itu biasanya terdapat pada tempe bonggrek yang sudah kering atau yang bakterinya ini terlalu jadi hingga menjadi asam bonggrek ini. Nah, Clostridium botulinum ini penghasil racun makanan. Nah, ini contoh peranan bakteri menguntungkan. Yang pertama ini ada pada makanan membuat yogurt. Nah, untuk pada makanan yogurt kan sudah tadi dijelaskan seperti ini. Dan ini ikut yang lactobacillus. Nah, bakteri yogurt ini itu menguntungkan, jadi tidak apa-apa untuk dimakan. Nah, dari bakteri lactobacillus yogurt ini itu kan bahan pengawet. Jadi kan membuat yogurt itu terbuat dari susu ini lalu difermentasikan hingga menjadi bakteri lactobacillus dan disebut yogurt. Nah, untuk pembuatan keju itu sama demikian rupa dengan yogurt. Hanya saja ini nama bakterinya berbeda. Untuk membuat mentega ini sehingga itu menjadi keju. Dan ada ini nata de coco. Nata de coco ini biasanya itu terbuat dari kelapa dan ya ada rasa kelapa dan ada rasa macam-macamnya seperti ini. Nata de coco bisa jadi untuk digunakan biasanya es buah. Nah, ini ada bakteri penghasil antibiotik, itu obat-obatan, entah itu sejenis obat-obatan antibiotik atau obat-obatan yang lain. Nah, pada penyebutan ini, tanah ini itu menyukur tanah, ada lumut yang tumbuh di tanah tersebut seperti pada gambar ini ya. Nah, untuk yang tanaman pimpir kacang-kacang ini, nah ini ada pimpir akarnya seperti ini. Dan ini rhizobium. Rhizobium itu seperti kaki ayam ya. Terus selanjutnya lagi. Nah, ini contoh peranan bakteri merugikan. Ini yang pertama itu tikus. Seperti yang tadi disebutkan, yang dijelaskan. Ini seperti anak-anak yang pernah demam. Dan ini tifoid fever. Ini ada orang tua sedang batuk, lemah, letih, lesu, pusing. Dan ini yang disentil, ini menyebabkan menjadi kita diare setiap saat dan membuat kita sakit perut. Nah, ini itu radang bengkak rahangnya ini seperti ini. Dan ini radang bengkak pada sapi ini ada di sini ya. Ini. Nah, kita dapat tidak? Nah, ini bakteri penyerang pada batang tanaman ini seperti ini kayak itu kayak kepompong ya. Yang lebih besar ini bakteri ini. Jadi batang tanaman. Nah, untuk memutuskan bonggrek racun ini tuh tempe bonggreknya seperti tempe yang sudah membusuk atau tempe kering dan hingga menjadi kedelainya itu hitam. Yang untuk pada bakteri ini ada yang ingin bertanya dan apakah ada yang ingin menambahkan?
Silakan kalian nyalakan mikrofon. Ayo, nyalakan mikrofonnya. Untuk penjelasan Ibu, apakah ada yang tidak jelas? Kalau tidak ada yang jelas, silakan bertanya. Ayo, gak usah malu-malu. Ini kenapa pada diem semua ya IPA 2 sama IPA 3? Halo, silakan kalian. Kalau belum bisa memahami, boleh tanya. Untuk Agita, Cynthia, Tiffany, Naila, Salasa, ada yang ingin bertanya? Ayo. Cewek ataupun cowok, ayo. Bintang, ayo biasanya yang suka bertanya. Silakan bertanya, nggak apa-apa. Bertanya materi tentang apa yang belum dipahami mana. Apa, Bu, maaf ini suara Ibu kurang jelas, atau Bu, maaf apa ini Ibu kecepatan dalam mengajar atau gimana. Ayo. Ini waktunya tidak banyak ya, tinggal 1 menit. Ada yang mau tanya? Yuk silakan. Siapa yang mau tanya? Ya jangan malu-malu atau jangan takut untuk bertanya ya. Sebelum Ibu akhiri dan sebelum materi ditutup. Ada yang mau tanya tidak nih? Untuk dari peranan bakteri ini ada yang jelas nggak peranan bakterinya? Atau dari ini klasifikasi atau dari